Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ini perbandingan antara SBR, ORI, saham, deposito, dan reksadana terproteksi. Kita lihat dari jatuh temponya, kemudian kuponnya atau bunganya, kemudian dividen, potensi keuntungan, pertumbuhan keuntungannya, kemudian jaminan dari negara, kemudian perdagangan di pasar sekunder. Pasar sekunder itu yang pasca beli ya, jadi setelah kita beli dijual ke orang lain bisa atau tidak. Kemudian standby buyer di pasar sekunder ya, artinya akan selalu ada nggak yang bisa membeli gitu ya, pembelinya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu dari mulai jatuh temponya ya. Jatuh tempo SBR ada jatuh temponya, ORI juga sama. Saham itu tidak mengenal jatuh tempo ya, jadi boleh dijual kapanpun gitu ya, boleh dibeli kapanpun, dan tidak ada pengembalian uang atau pinjaman pokok atau pembelian saham. Kemudian untuk deposito ya, ada jatuh tempo, kita bisa memilih ya, depositonya untuk tahunan atau 5 tahunan atau 10 tahun dan sebagainya. Begitupun juga dengan reksadana terproteksi, juga sama memiliki masa jatuh tempo. Selanjutnya bagaimana kalau kita lihat dari sisi bunga atau kuponnya. Untuk SBR, sifat kuponnya, sifat bunganya mengambang, jadi berubah-ubah ya, setiap 3 bulan sekali mengikuti BI rate, bunga BI ya. Kemudian untuk ORI ini jumlahnya tetap, jadi tidak berubah setiap bulannya, flat begitu. Kemudian untuk saham tidak punya bunga ya, jadi kalau kita beli lama ya sudah, uang saja, kita menunggu aja saham ini naik harganya berketujuh. Kemudian deposito juga sama, untuk bunganya berubah tergantung kebijakan pemerintah. Dan untuk reksadana terproteksi ini juga sama, tidak memiliki bunga. Selanjutnya bagaimana kalau kita lihat dari dividen. Nah, dividen ini asal khusus untuk saham ya, jadi yang lainnya tidak ada. Kemudian potensi pertumbuhan keuntungannya SBR ini tadi tidak bisa atau tidak ada, karena tidak bisa dijual belikan setelah kita punya ya, hanya bisa dicairkan ke penerbit obligasinya aja. Kalau ORI jelas bisa ya, bisa dijual belikan. Saham juga sama ya, ini malah saham itu keuntungannya dari sini ya, dari jual beli, bukan hanya dari dividen. Kemudian untuk deposito tidak bisa dijual belikan, untuk reksadana terproteksi bisa diperjualbelikan. Selanjutnya bagaimana keberadaan jaminan dari negara ya. Nah, untuk semuanya SBR dan ORI itu dijamin oleh negara. Kemudian untuk saham ini tidak ada jaminan dari negara ya. Deposito ada pasti ya, kalau misalkan banknya bangkrut itu akan diganti. Untuk reksadana terproteksi juga sama, tidak ada jaminan dari negara. Deposito ini ada batas maksimumnya ya, 2 miliar. Selanjutnya untuk perdagangan sekundernya, SBR jelas tidak ada ya, karena tidak boleh diperjualbelikan. ORI jelas ada, saham jelas ada, karena itu yang di keuntungan dari sana ya, yang diharapkan ya. Deposito dan reksadana terproteksi itu tidak bisa diperjualbelikan. Selanjutnya untuk pembelinya ya, untuk SBR jelas tidak ada, untuk ORI itu ada ya. Nah, untuk saham ya, ini saham ini langsung ya di pasar sekunder tadi ya, langsung jual beli. Untuk yang di sininya tidak ada. Selanjutnya untuk deposito juga sama. Nah, untuk reksadana terproteksi itu ada. Oke, itu ya untuk perbandingan investasi. Jadi Anda dapat 5 perbandingan, mungkin yang populer itu 4 ini
silakan dipertimbangkan ya, kalau punya dana nanti akan diarahkan kemana dananya. Selanjutnya ini untuk SBN yang retail yang online ya. Keuntungan untuk pembelian SBN retail online, yang pertama dari segi waktu akses ya, jadi bisa dimanapun dengan waktu kapanpun, 24 jam dalam 7 hari dalam seminggu. Kemudian pemesanannya dapat dilakukan melalui handphone, laptop, dan sebagainya. Kemudian investor tidak perlu datang ke mitra distribusi untuk melakukan pemesanan, cukup di rumah pakai mouse, klik ya, atau pakai HP tinggal sentuh layarnya. Oke, kemudian ini sistem antriannya, siapa yang datang duluan maka dia yang mendapatkan servis ya, gitu. Karena secara online ya, jadi ya misalkan dia tersedia 100 ya, kalau udah dibeli oleh 100 orang ya sudah habis nanti. Oke, jadi selanjutnya jadi sangat menguntungkan ya untuk adanya online nih. Selanjutnya ini jadwal penerbitan surat berharga negara retail 2019, ini datanya dapatnya 2019. Ini ada jadwalnya ya. Untuk sukuk retail juga ada ya. Itu sukuk itu adalah obligasi untuk yang syariah. Nih tanggal-tanggalnya ya, nanti untuk yang 2022 berarti bisa dilihat juga. Nah, ini jadi tiap bulan ini ada ya yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik SBR maupun sukuk retail. Anda tinggal nanti kalau mau berminat ya tinggal pantengin aja jadwal-jadwal yang ditampilkan. Selanjutnya, nah ini untuk jadwal SBR dengan waktu-waktunya ya. Ini kita bisa skip aja karena akan beda-beda setiap tahunnya. Oke, kemudian ini struktur SBR 008. Yang pertama harus ada penerbit ya, penerbit surat utangnya yaitu Negara Republik Indonesia. Kemudian serinya, ini nomor serinya. Masa penawarannya ya, harus ada masa penawarannya kapan. Kemudian bentuknya dengan warkat atau tidak dengan warkat, kemudian tidak dapat diperdagangkan, dan seterusnya. Kemudian tanggal penetapannya harus ada, dan nanti tanggal jatuh temponya ya, di sini tanggal jatuh temponya. Kemudian nilai nominal, nilai parnya ya, itu misalkan 1 juta gitu, ini pokok pinjamannya. Oke, kemudian minimum pemesanan ya 1 juta, ini 1 lembar. Kemudian nanti ada maksimum pemesanan. Kemudian untuk mitra distribusinya bisa ke bank umum, bisa ke bursa efek, bisa ke fintech ini ya, fintech yang online ya, gitu. Oke, itu ya untuk struktur SBR. Nah, ini contohnya, contoh SBR yang sudah istilahnya sudah lengkap ya, dengan tanggal-tanggalnya, kemudian bunganya nih. Oke, kemudian tingkat bunganya untuk periode 3 bulan pertama yaitu 7,2%. Kemudian pada saat penetapan 5,5%, ini ya berubah-ubah karena floating, jadi mengambang bunganya. Kemudian tanggal mulai berlakunya 11 Desember, 11 September, 11 Maret, dan seterusnya. Kupon pertamanya
di 10 November 2019. Terus jumlah kupon pertamanya 9.000. Total pembayaran kuponnya, tanggal pembayaran kupon setiap tanggal 10 pada setiap bulannya. Kemudian periode penyampaian minat early ini maksudnya untuk mencairkan ya sebelum waktu jatuh tempo. Itu ada di periodenya tanggal 8 September 2020. Ini data yang ini ya, dan ditutup pada 6 Oktober 2020 untuk data 2019. Oke, itu selanjutnya bagaimana cara membeli SBN retail secara online. Ini panduan untuk membeli SBN retail secara online ya. Yang pertama harus melakukan registrasi investornya. Setelah registrasi baru bisa melakukan pemesanan, kemudian melakukan pembayaran, kemudian melakukan konfirmasi ya. Sama lah ya dengan Anda membeli sesuatu di online ya. Tuh, aplikasinya harus registrasi dulu dan sebagainya. Oke, di registrasi calon investor itu nanti melakukan registrasi melalui sistem elektronik. Kemudian membuat single investor identification ya, ID lah, username dan sebagainya gitu. Kemudian memilih sistem pemesanan. Kemudian selanjutnya setelah registrasi selesai, kita punya SID, kita lanjut ke pemesanan. Calon investor melakukan pemesanan melalui sistem elektronik setelah membaca ketentuan dalam memo info ya. Misalkan ada ketentuannya ini kapan jatuh temponya dan berapa bunganya dan sebagainya. Kemudian calon investor memverifikasi ordernya, nanti akan mendapatkan kode pembayaran ya, atau billing code. Selanjutnya nanti kode pembayaran itu digunakan untuk melakukan pembayaran ya. Nah, selanjutnya setelah melakukan pemesanan dapat kode pembayarannya, kita lakukan pembayaran. Bisa melalui bank, bisa melalui pos ya, dan lembaga persepsi lainnya. Kemudian ini juga nanti ada batas waktunya ya, lakukan pembayaran sebelum batas waktunya berakhir. Setelah melakukan pembayaran, investor nanti akan mendapatkan NTPN, nomor transaksi penerimaan negara ya, sebagai bukti ya, bukti kita udah melakukan pembayaran. Setelah itu baru kita akan mendapatkan konfirmasi ya, menerima bukti konfirmasi kepemilikan SBN retail via sistem elektronik dan email yang terdaftar. Oke, ini ya cukup mudah ya, tidak begitu sulit. Nah, Anda tinggal registrasi, kemudian memesan, membayar, dan nanti dapat konfirmasi pembayarannya dan bukti kepemilikannya. Oke, selanjutnya kanal pembayaran SBN retail online, bank, pos, lembaga, dan seterusnya. Ini ada juga Bukalapak ya, yang mungkin Anda sering buka, Tokopedia, Pinet, Finansialnet, kemudian pos, dan sebagainya. Oke, next. Oke, selanjutnya ini perbandingan net return ya, atau pengembalian bersih atau pengembalian bersih SBR 008. Kupon minimalnya tadi ya, karena ini kan kuponnya mengambang tapi ada batas minimalnya, kupon minimalnya 7,2%, jadi nggak akan jatuh di bawah itu. Nah, selanjutnya untuk kepemilikan 1 unit ya, dimana 1 unit itu dananya 1 juta. Kupon tiap bulannya nanti 6.000
per bulan ya. Nih, karena 7,2% itu kan per tahun ya. Gitu. Berarti kan per tahun nanti dapatnya itu 72.000. Ya, 7,2% dari 1 juta. Selanjutnya karena sebulan itu ada 12, jadi 72 bagi 12. Jadi dapatlah 6.000 ya. Kupon tiap bulannya dapatnya 6.000. Kecil ya, karena modalnya cuma 1 juta. Nah, tapi ini pasti lebih besar daripada Anda nyimpan uangnya di bank. Selanjutnya kena pajak ke 15%. Oke, 15% dari 6.000 ya. Jatuhnya adalah 900 rupiah. Jadi net returnnya kita punya 5.100. Oke, itu per bulan. Selanjutnya kalau kita punya 10 unit ya, berarti tinggal kali aja 10 gitu ya, dapatnya 51. Kalau punya 3.000 unit, 3.000 lembar, dapat per bulannya netnya 15.300.000 rupiah ya tadi. Tapi 3.000 unit itu berarti dia 3 miliar ya dananya itu. Oke. Nah, tapi kalau untuk belajar ya cukup aja lah 1 unit belinya. Bisa. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya perbandingan kupon SBR dengan indikator tingkat bunga di pasar keuangan. Oke, ini Anda bisa lihat untuk yang kuning itu BI rate atau suku bunga Bank Indonesia. Ya, 5, 6 ya. Selalu nilainya akan selalu di atas ya. Selalu di atas BI rate. Oke. Next lagi. Ini untuk simulasi kupon SBR dengan minimum kupon 7,2% per tahun. Yang dimana waktu pengeluarannya adalah kupon pertamanya tanggal 25 September 2019, kemudian kupon kedua di 10 Desember, kemudian 10 Maret, dan 10 Juni, dan seterusnya. Oke, ini sama seperti tadi ya. Yang penting tadi itu dapat sebulan berapa gitu ya. 6.000 tadi ya, dari 1 juta. Selanjutnya mekanisme kalau mau menjual lebih awal dari jatuh tempo. Misalkan butuh uang gitu lah. Saya mau cairkan aja ini, yang menjual dibalikan ke pemerintah berarti ya. Oke, pertama Anda mengajukan fasilitas pembayaran lebih awal ya. Pada periodenya. Ini periodenya yang 2020 28 September sampai 6 Oktober. Melalui sistem online atau elektronik. Selanjutnya investor akan menerima pokok nominal yang diajukan saat kita mengisi secara online itu ya. Kemudian nanti sistem berproses. Nanti investor menerima konfirmasi melalui email permohonan pembayaran di awalnya ya. Kemudian setelah itu kita konfirmasi itu benar sekian dan sebagainya, baru kita akan mendapatkan uangnya. Nah, dengan syarat-syarat sebagai berikut ya. Pertama, minimal kepemilikan. Kalau kita syarat-syarat untuk kita pengen melakukan pencairan lebih awal. Minimal kepemilikan 2 juta atau 2 unit. Untuk setiap transaksi pembelian pada online ya, sistem online. Kemudian nilai maksimal adalah 50% untuk setiap transaksi pembelian di masing-masing sistem online-nya. Kemudian nominal yang diajukan 1 juta dengan kelipatan 1 juta. Kemudian tidak dikenakan biaya pelunasan oleh pemerintah. Oke ya. Oke, itu kalau mau dijual sebelum jatuh tempo. Ya, saya pikir cukup ya untuk pertemuan 6 ini. Silakan Anda baca-baca dan bisa tambah referensinya dari web gitu ya. Web keuangan, bahas tentang keuangan dan sebagainya. Minimal dengan ini Anda punya gambaran, oh ternyata obligasi itu seperti itu. Dan oh ternyata ada yang tidak fix bunganya ya, yang mengambang. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.